Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap, karena malam ini kita akan dibawa ke kisah nyata yang menguras air mata dan menguji iman. Perkenalkan Arif, seorang pemulung di gerbong KRL yang hidupnya berubah 180 derajat setelah menemukan 500 juta rupiah di balik kantong sampah. Pertanyaannya, apa yang dilakukan seorang yang miskin mendadak kaya dengan uang sebesar itu? Apakah ia akan menggunakan uang itu untuk mengubah nasib keluarganya? Atau ia memilih jalan yang akan membuat kita semua menunduk hormat? Tonton terus, karena setiap bab akan membuat kalian penasaran. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menyimak kisah inspiratif ini. Dan bagi kalian yang sudah menekan tombol subscribe, semoga Allah melimpahkan rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan dalam hidup kalian sekeluarga. Amin. Selamat menyimak, inilah kisah pemulung mendadak kaya. Tapi apa yang ia lakukan setelah menemukan uang 500 juta akan membuatmu menangis. Mari kita mulai. Telah lama senja di stasiun Bogor menjadi saksi bisu perjuangan seorang pria. Namanya Arif, dan usianya merangkak mendekati kepala 3. Ia bukan manajer, bukan pula pegawai kantoran, melainkan seorang petugas kebersihan KRL. Julukan, pemulung, lebih melekat pada dirinya. Karena memang tugasnya tak jauh dari mengais dan membersihkan sisa-sisa yang ditinggalkan orang lain. Arif memiliki harta tak ternilai yang diwariskan ayahnya, kejujuran. Namun, kejujuran itu tak bisa membayar sewa kontrakan kecilnya di pelosok Bojonggede, tak pula bisa meredam sakit di kaki ibunya yang harus rutin periksa. Pagi hingga malam, keringatnya menetes di lantai gerbong, berbaur dengan debu dan harapan yang kian menipis. Malam itu, dingin menusuk tulang. Arif baru saja menyelesaikan shiftnya membersihkan gerbong terakhir yang baru saja tiba di jalur 5. Lampu stasiun yang mulai redup memantulkan bayangan lelahnya di jendela kereta. Di saku bajunya, hanya tersisa uang receh dan sebatang korek api, persiapan untuk menyalakan tungku di rumah, jika saja ia sempat pulang sebelum subuh. Di bawah kursi prioritas di gerbong ketiga, matanya menangkap sesuatu. Sebuah kantong plastik hitam yang tampak tebal dan terisi penuh. Arif berjongkok, menghela napas. Pasti sampah lagi, gumamnya pelan, tangannya bergerak untuk mengangkutnya. Ia mengangkat bungkusan itu. Berat, bukan seperti sampah kertas atau botol biasa. Kantong itu terasa berat dan padat. Tiba-tiba, rasa penasaran yang dingin menyergapnya. Apakah ini makanan sisa yang masih utuh? Atau mungkin Arif menoleh ke kanan dan kiri. Stasiun sudah sepi. Ia memegang bungkusan itu erat-erat. Jantungnya mulai berdebar kencang. Sebuah firasat tak terduga mulai menjalarinya. Arif membawa kantong hitam itu ke ruang petugas. Di sana, sudah menunggu Rian, rekan kerjanya yang bertugas mengawasi gerbong. Wajah Rian tampak lelah. Sepasang matanya menyipit melihat bungkusan yang dibawa Arif. Sampah apa itu, Rif? Kok kayak karung beras saja beratnya? Tanya Rian sambil meregangkan punggung. Arif meletakkan bungkusan itu di meja besi yang dingin. Entahlah, Yan. Aku menemukannya di bawah kursi prioritas. Terasa padat, mungkin ada botol kaca di dalamnya. Rian mendekat, penasaran. Mereka berdua memandang kantong plastik yang lusuh itu. Tangan Arif gemetar saat merobek ujung plastik tersebut. Perlahan, ia menarik keluar isinya. Itu adalah bungkusan koran yang diikat karet gelang dengan sangat rapi. Rian menyambar bungkusan koran itu, membukanya dengan sedikit paksa. Saat koran terbuka, ruangan kecil itu mendadak hening. Cahaya lampu neon yang redup memantul dari tumpukan benda yang membuat napas mereka tercekat. Bukan botol, bukan makanan, melainkan uang tunai. Pecahan 100.000 rupiah, ditumpuk tebal, diikat perpak dan berjejer rapi. Arif. Rian berbisik, suaranya tercekat. Ini bukan sedikit. Arif hanya bisa menelan ludah. Ia belum pernah melihat uang sebanyak ini seumur hidupnya. Tangan Rian yang gemetar mulai menghitung cepat ikatan-ikatan uang itu. 20, 30, 50, hingga akhirnya mencapai angka yang membuat mereka berdua terduduk lemas. 500 juta rupiah. Keheningan melanda. Bisikan setan mulai menyelinap di benak Arif. 500 juta.
Dia membayangkan ibunya yang bisa berhenti bekerja. Dia membayangkan kontrakan yang berubah menjadi rumah permanen. Kekayaan yang datang tanpa harus bekerja 1000 tahun lamanya. Rian menatap Arif dengan mata membelalak, seolah sedang membaca pikiran temannya. Rif, tak ada yang tahu. Ini hadiah dari Allah. Kita bisa membagi ini, dan hidup kita akan berubah hari ini juga. Bujuk Rian, suaranya dipenuhi hasrat. Arif memejamkan mata. Rasa dingin dari besi meja menjalar ke telapak tangannya yang kini memegang bungkusan uang itu. Ia tahu, ujian terberat dalam hidupnya baru saja dimulai. Ia harus memilih antara janji kepada almarhum ayahnya, atau mimpi kemakmuran yang kini berada tepat di hadapannya. Rian mendekatkan wajahnya ke Arif. Matanya memancarkan ketakutan sekaligus harapan yang membara. 500 juta, Rif. Dalam kondisi kita sekarang, ini anugerah, berkah dari Allah. Arif menarik napas dalam-dalam. Udara di ruang petugas terasa tebal dan menyesakan. Ia memejamkan mata, dan seketika, bayangan wajah ibunya yang renta muncul. Wajah itu bukan meminta kemewahan, melainkan hanya mengharapkan ketenangan. Ia juga mengingat perkataan ayahnya, apapun yang bukan milikmu, walau emas permata, tetaplah sampah. Ia membuka mata. Tatapannya kini jernih, mengalahkan kilauan uang di depannya. Ini bukan milik kita, Yan. Suara Arif rendah, tapi tegas. Ini hak orang lain. Mungkin uang ini penting untuk kehidupan banyak orang. Rian mendengus kecewa, mundur selangkah. Jangan naif, Rif. Orang sekaya ini meninggalkan uang 500 miliar? Mereka pasti tidak merasakannya. Sementara kita butuh ini untuk bertahan hidup. Perdebatan sengit terjadi dalam keheningan stasiun. Arif tahu, jika ia mengambil uang itu, Rian tidak akan melapor. Mereka bisa menghilang begitu saja dari kehidupan lama. Tapi ia juga tahu, uang itu akan menjadi rantai yang mengikat jiwanya dengan rasa bersalah. Aku akan melapor, kata Arif, mengambil keputusan final. Ia mengambil bungkusan uang itu dan berdiri. Tugas kita membersihkan, bukan mengambil. Jika Allah ingin kita kaya, Dia akan memberikannya dengan cara yang bersih. Rian hanya bisa terdiam, raut wajahnya bercampur antara rasa kagum dan frustrasi. Ia menyaksikan Arif berjalan cepat menuju ruang pusat informasi stasiun. Langkah itu bukan langkah seorang petugas yang menemukan harta, melainkan langkah seorang kesatria yang baru saja memenangkan pertarungan melawan dirinya sendiri. Arif menyerahkan bungkusan uang tersebut kepada Bapak Iqbal, petugas passenger service yang bertugas malam itu. Pak Iqbal, seorang pria paruh-baya yang tenang, tampak terkejut melihat jumlah uang tunai di depannya. 500 juta rupiah. Ini penemuan terbesar kita, Arif, ujar Pak Iqbal sambil mendokumentasikan temuan itu dengan hati-hati. Kami akan segera membuat pengumuman. Pengumuman segera dikumandangkan di seluruh area stasiun, baik melalui pengeras suara maupun pesan internal. Arif, setelah melaporkan, kembali ke tugasnya, berusaha melanjutkan rutinitasnya seolah tidak ada yang terjadi. Namun, setiap suara langkah kaki yang mendekat ke ruang informasi, setiap dering telepon, membuatnya menahan napas. Ia tahu, si pemilik uang pasti sedang panik, mungkin dalam perjalanan kembali ke stasiun dengan harapan tipis. Beberapa jam berlalu, tidak ada yang datang. Stasiun mulai sepi. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Rian menghampiri Arif yang sedang menyeka keringat di peron. Lihat, Rif, kata Rian pelan. Tidak ada yang datang. Mungkin memang sudah takdirnya uang itu menjadi milikmu. Ambil saja sebelum besok pagi dan terlalu banyak orang tahu. Arif menggeleng. Aku akan menunggu. Sampai besok pagi pun, aku akan tetap menunggu. Tiba-tiba, telepon berdering di ruang informasi. Pak Iqbal mengangkatnya, suaranya tenang. Beberapa menit ia berbicara, lalu ia menutup telepon. Wajahnya kini menunjukkan ekspresi serius. Ia berjalan cepat mendekati Arif dan Rian. Pemiliknya baru saja menelepon. Dia sedang dalam perjalanan kembali, kata Pak Iqbal. Dia akan tiba dalam 1 jam. Orang itu bilang ciri-ciri tasnya adalah kantong plastik hitam, dilapisi koran, dan berisi uang tunai.
Tapi kita harus memastikan dia pemilik yang sah. 1 jam terasa seperti 1 malam. Arif, Rian, dan Pak Iqbal menunggu dengan ketegangan yang berbeda-beda. Rian tampak tidak sabar. Pak Iqbal fokus pada prosedur. Sementara Arif diliputi rasa ingin tahu tentang siapa pemilik uang sebesar itu. Tepat pukul 12:30 malam, sebuah mobil sedan tua berhenti di depan gerbang stasiun. Keluar dari mobil itu, dengan langkah tergesa, seorang kakek tua yang tampak terawat, usianya sekitar 70-an tahun. Kakek itu memancarkan aura wibawa, namun jelas terlihat kepanikan di wajahnya. Kakek itu langsung menuju ruang informasi, di mana Pak Iqbal segera menyambutnya. "Saya datang untuk melaporkan kehilangan, Pak. Tas hitam, ditinggalkan di gerbong KRL," kata kakek itu, suaranya bergetar. "Bisa sebutkan isinya, ciri-ciri bungkusan di dalamnya, dan perkiraan jumlah uangnya, Kek?" tanya Pak Iqbal sambil memegang formulir. Kakek itu menarik napas, matanya mulai berkaca-kaca. Bungkusannya koran, diikat karet gelang. Isinya uang tunai. Pecahan 100.000. Totalnya 500 juta. Uang itu untuk menggaji seluruh karyawan saya, Pak. Kalau hilang, ratusan keluarga akan kesulitan menjelang hari raya. Mendengar pengakuan itu, Arif dan Rian yang berdiri agak jauh, saling pandang. Ternyata uang itu bukan sekadar kekayaan pribadi, melainkan darah kehidupan bagi ratusan orang. Pak Iqbal menoleh ke arah Arif, mengangguk memberi isyarat. Arif, dengan hormat, mengeluarkan bungkusan uang itu dan meletakkannya di atas meja. Kakek itu melihat bungkusan itu. Air matanya langsung menetes deras. Ia tidak menyentuh uang itu, melainkan menatapnya dengan rasa syukur yang mendalam. Itu dia, Pak. Terima kasih Allah. Terima kasih, bisik kakek itu, sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. Setelah melalui proses verifikasi identitas dan ciri-ciri yang sangat rinci, Pak Iqbal menyatakan kakek itu adalah pemilik sah uang 500 juta rupiah. Arif, sebagai penemu, diminta maju untuk secara simbolis menyerahkan kembali uang tersebut kepada sang pemilik. Kakek itu berdiri tegak, air mata masih membasahi pipinya yang keriput. "Anak muda," kata kakek itu dengan suara parau. "Siapa namamu?" "Arif, Kek. Saya petugas kebersihan di sini," jawab Arif pelan. Kakek itu menatap mata Arif dalam-dalam. "Arif, kamu tahu, nak, uang ini bisa membuatmu kaya mendadak. Tapi kamu memilih untuk mengembalikan. Kamu telah menyelamatkan bukan hanya 0,5 miliar, tapi juga nama baik dan rezeki ratusan orang yang bekerja untukku." Kakek itu lalu merogoh saku, mengeluarkan dompet. "Tolong terima ini sebagai ucapan terima kasih saya. Walau tak sebanding, ini dari hati saya." Arif menunduk, menolak halus. "Tidak, Kek. Itu sudah kewajiban saya. Harta yang saya dapat dengan cara tidak benar tidak akan membawa berkah. Simpan saja untuk kakek." Penolakan Arif membuat kakek itu tertegun. Ia lalu menggenggam erat tangan Arif yang kasar karena sering bekerja. Genggaman itu penuh penghargaan, lebih bernilai dari uang yang ditawarkannya. "Jujurmu ini, nak, adalah harta yang tak ternilai. Allah pasti akan membalas kebaikanmu," ujar kakek itu. Setelah menandatangani tanda terima, kakek itu memasukkan kembali uangnya ke dalam tas yang lebih aman. Sebelum pergi, ia memeluk Arif erat-erat. Pelukan yang penuh rasa terima kasih itu menghapus seluruh rasa lelah dan godaan yang dirasakan Arif malam itu. Pagi menjelang, kabar mengenai penemuan dan pengembalian uang 500 juta rupiah oleh seorang petugas kebersihan menyebar cepat di antara karyawan stasiun. Rian, yang semalam sempat frustrasi, kini menepuk bahu Arif dengan rasa hormat. "Kamu benar, Rif. Aku salah. Kejujuranmu adalah pelajaran buatku. Aku Rian." Namun, kisah ini tidak berhenti di stasiun. Seorang petugas keamanan, yang menyaksikan seluruh peristiwa malam itu, diam-diam merekam momen haru serah terima dan mengunggahnya di media sosial tanpa sepengetahuan Arif. Seketika, kisah Arif viral. Foto Arif yang tersenyum tulus saat menolak imbalan, dipadukan dengan narasi perjuangannya sebagai petugas kebersihan, menyentuh hati jutaan warganet. Telepon ke stasiun berdering tanpa henti. Wartawan dari berbagai media,
baik cetak maupun daring, berdatangan untuk mewawancarai Arif. Arif mendadak menjadi sorotan. Wajahnya yang polos dan lugu menjadi simbol integritas di tengah kesulitan ekonomi. "Kenapa kamu tidak tergoda, Nak?" tanya seorang wartawan. Arif hanya menjawab sederhana, "Uang itu bukan milik saya. Kalau saya mengambil, rezeki saya dan rezeki keluarga saya menjadi haram. Saya percaya, Allah tidak akan membiarkan orang jujur kelaparan." Jawaban itu semakin memperkuat pesona kisahnya. Namun, popularitas ini juga membawa tantangan baru yang belum pernah ia bayangkan. Sorotan media membuat jadwal harian Arif kacau. Ia kini harus melayani wawancara, menerima pujian, dan menjadi wajah kejujuran perusahaan. Sayangnya, popularitas ini mulai menorehkan luka di hati Rian. Rasa iri yang sempat ia kubur kembali muncul. Ia merasa seharusnya ia juga mendapatkan pengakuan, karena ia ada di sana saat uang itu ditemukan. Ia mulai menjauhi Arif. Suatu malam, Rian berani bicara. "Kamu yang mendapatkan semua pujian itu, Rif. Padahal aku yang membantumu membuka bungkusan itu. Aku yang menghitungnya. Tapi kini, semua orang hanya mengenal namamu." Arif menatap Rian dengan sedih. "Aku tidak pernah meminta ini, Yan. Aku hanya melakukan yang benar. Kalau kamu ingin pujian, kamu tahu jalannya. Ceritakanlah, katakan apa yang kamu lakukan." Rian menggeleng, wajahnya masam. "Tidak semudah itu. Kini semua orang akan tahu aku yang mencoba membujukmu untuk mengambil uang itu. Aku tidak ingin terlihat jahat." Sejak saat itu, Rian semakin dingin. Ia mulai menyebarkan gosip halus tentang Arif. Ia mengatakan bahwa Arif sengaja menemukan uang itu di tempat yang ramai agar bisa terkenal, atau bahwa Arif sebenarnya sudah mengambil sebagian uang sebelum melapor. Perpecahan mulai terjadi di antara rekan kerja. Arif merasa tertekan. Uang 500 juta rupiah itu telah pergi, tapi konsekuensi moralnya kini menguji persahabatannya dan ketenangan batinnya. Ia menyadari, ujian kejujuran tidak berhenti saat uang dikembalikan. Tepat seminggu setelah kisah Arif viral, ia dipanggil menghadap kepala stasiun, didampingi oleh seorang perwakilan tinggi dari kantor pusat. Arif datang dengan perasaan cemas, mengira ia mungkin melakukan kesalahan saat wawancara. Namun, wajah para atasan terlihat tersenyum bangga. "Arif, PT KCI sangat menghargai integritas dan kejujuranmu," kata perwakilan dari kantor pusat. "Kamu telah menjunjung tinggi nilai perusahaan dan menjadi teladan bagi seluruh karyawan di Indonesia." Perwakilan itu lalu mengeluarkan sebuah map. "Mulai hari ini, kamu diangkat menjadi karyawan tetap. Kamu resmi menjadi bagian keluarga besar kami." Mendengar kata-kata itu, Arif hanya bisa terdiam, matanya berkaca-kaca. Jabatan karyawan tetap adalah impian yang ia kejar selama bertahun-tahun, sebuah keamanan finansial yang diidam-idamkan ibunya. Ini adalah rezeki yang datang dengan cara yang bersih. Tidak hanya itu, Menteri Badan Usaha milik negara juga memberikan apresiasi khusus. Selain diangkat menjadi karyawan tetap, Arif mendapatkan beasiswa penuh untuk melanjutkan pendidikannya. Ia juga menerima hadiah insentif finansial yang jumlahnya cukup untuk melunasi utang ibunya dan membiayai pengobatan sang ibu. Arif menangis. Ia ingat perkataan kakek pemilik uang, "Allah pasti akan membalas kebaikanmu." Ia kini menyadari, rezeki yang sempat ia tolak 500 juta, digantikan oleh rezeki lain yang jauh lebih berarti, kepastian kerja, pendidikan, dan kesehatan ibunya. Semua datang sebagai buah dari kejujuran. Kabar baik itu segera ia sampaikan kepada ibunya. Ibu Arif, yang bernama Maksiti, hanya bisa bersujud syukur. Ia memeluk Arif erat-erat. "Kamu anak yang baik, Nak," bisik Maksiti. Air matanya menetes bahagia. "Ayahmu pasti bangga melihatmu. Kita memang miskin harta, tapi kita kaya hati. Allah telah melihat ketulusanmu." Kebahagiaan itu terasa sempurna. Beban di pundak Arif terangkat. Sementara itu, Rian yang mendengar kabar pengangkatan Arif menjadi karyawan tetap, akhirnya diliputi penyesalan mendalam. Ia melihat betapa tulusnya kebahagiaan Arif, sebuah kebahagiaan yang tidak didapatkan dari harta curian, melainkan dari keberanian memilih jalan yang benar.
Rian mendatangi Arif. Ia menunduk, mengakui kesalahannya. Maafkan aku, Rif. Aku iri. Aku bodoh karena mengira 500 juta lebih berharga daripada integritas. Aku melihatmu, dan aku menyadari, kejujuranmu telah memenangkan segalanya. Arif tersenyum dan merangkul sahabatnya. Jangan khawatir, Yan. Allah Maha Pengampun. Yang berlalu biarlah berlalu. Kita bisa mulai lagi dari awal. Persahabatan mereka pulih, bahkan lebih kuat. Rian berjanji akan meneladani Arif dan berjuang untuk mendapatkan rezekinya dengan cara yang benar. 1 tahun berlalu. Kehidupan Arif benar-benar berubah drastis. Ia bukan lagi petugas kebersihan harian yang lusuh, melainkan seorang staf yang bertanggung jawab dan berdedikasi. Ia kini bisa membiayai seluruh kebutuhan ibunya, dan bahkan telah mulai menabung untuk membeli rumah kecil impian mereka. Ia juga melanjutkan pendidikannya, memanfaatkan beasiswa yang ia terima. Di sela-sela kesibukan, ia sering memberikan ceramah singkat tentang pentingnya integritas kepada karyawan baru. Namun, di balik semua kesuksesan itu, Arif tetaplah Arif yang dulu. Ia masih sering berjalan di peron stasiun, menyapa para petugas kebersihan lain dengan ramah, dan tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Suatu hari, Arif menerima surat undangan. Itu adalah undangan dari kakek pemilik uang yang ingin bertemu dengannya. Kakek itu ingin memperkenalkan Arif kepada karyawannya, sekaligus memberikan kejutan. Arif segera berangkat, penuh rasa penasaran. Apa yang mungkin diminta kakek tua itu setelah setahun berlalu? Arif tiba di sebuah pabrik garmen besar. Kakek pemilik uang, yang bernama Kakek Pramudia, menyambutnya dengan pelukan hangat. Kakek Pramudia membawa Arif berkeliling pabrik. Ratusan karyawan menyambut Arif dengan senyuman dan tepuk tangan. Mereka semua tahu kisah Arif. Mereka tahu Ariflah yang memastikan gaji mereka setahun lalu tetap aman. Mereka semua berutang budi padamu, Nak, bisik Kakek Pramudia. Setelah berkeliling, Kakek Pramudia membawa Arif ke ruangannya. Di sana, ia mengeluarkan sebuah sertifikat. Arif, kata Kakek Pramudia, tahun lalu, kamu menyelamatkan perusahaan ini. Saya ingin membalas kebaikanmu bukan dengan uang, tapi dengan kesempatan. Arif menatap sertifikat itu. Itu adalah sertifikat hak kepemilikan sebuah rumah kontrakan sederhana yang selama ini ditempati Mark City. Rumah itu kini milik ibumu, Nak. Lunas, atas nama ibumu, kata Kakek Pramudia. Arif terhenyak, air matanya menggenang. Ini adalah mimpi terbesar ibunya. Kakek Pramudia tersenyum, lalu melanjutkan. Tapi bukan itu kejutan utamanya. Aku melihat potensimu, Arif. Aku melihat integritas yang langka. Aku ingin kamu bergabung di sini. Kakek Pramudia menawarkan Arif sebuah posisi di perusahaan garmennya. Bukan sebagai buruh, melainkan sebagai kepala bagian pengawasan dan etika kerja. Jabatan ini adalah tentang mengawasi dan memastikan semua transaksi, semua pekerjaan, dilakukan dengan jujur. Tidak ada yang lebih pantas menduduki posisi ini selain kamu. Nah, jelas Kakek Pramudia. Gajinya jauh lebih besar dari apa yang kamu dapat di KCI. Kamu akan memiliki keamanan yang nyata. Arif merasa tersanjung, tapi juga bimbang. Ia baru saja mendapatkan status karyawan tetap di KCI, perusahaan yang ia cintai. Kakek Pramudia, seolah membaca pikiran Arif, tersenyum lembut. Jangan terburu-buru. Pikirkan ini baik-baik. Ini adalah kesempatan untuk memberikan hidup yang layak bagi ibumu, tanpa harus mencemaskan hari esok. Arif meminta waktu untuk sholat dan meminta petunjuk dari Allah. Ia pulang dengan membawa janji, namun juga kebimbangan. Bagaimana ia bisa meninggalkan tempat yang memberinya penghargaan atas kejujuran, demi posisi yang menjanjikan kemakmuran lebih besar. Malam itu, Arif melaksanakan sholat istikharah, memohon petunjuk Allah. Ia memikirkan tawaran Kakek Pramudia. Memang gaji itu akan melipat gandakan kesejahteraan ibunya. Rumah telah lunas, dan ibunya bisa hidup nyaman. Namun, ia teringat wajah para petugas kebersihan di stasiun. Ia ingat betapa berharganya integritas yang ia tanamkan pada mereka. Ia ingat sumpah setianya kepada KCI yang telah mengangkatnya dari nol.
Ia lalu berbicara kepada Maksiti. Bu, kakek Pramudia menawarkan pekerjaan yang sangat tinggi. Gaji besar. Tapi hati Arif masih di stasiun. Maksiti membelai kepala anaknya. Nak, rezeki itu tidak hanya uang. Kedamaian di hatimu adalah rezeki yang paling utama. Jika kamu merasa tempatmu adalah di sana, maka jangan pergi. Allah akan selalu menjamin hidupmu, selama kamu jujur. Keesokan harinya, Arif kembali menemui kakek Pramudia. Ia mengambil keputusan besar. Kek, terima kasih banyak. Saya sangat menghargai tawaran ini, kata Arif dengan mata berkaca-kaca. Tapi saya harus menolaknya. Kakek Pramudia terkejut. Kenapa, Nak? Ini kesempatan sekali seumur hidup. Saya tahu, Kek. Tapi saya telah berjanji pada KCI dan pada diri saya. Saya ingin menjadi contoh di tempat di mana saya bermula. Saya ingin mengajarkan bahwa kejujuran itu bisa membawa kebahagiaan di tempat paling sederhana sekalipun. Saya ingin terus menjadi duta integritas KCI. Kakek Pramudia menatap Arif lama. Ia tidak marah, justru tersenyum bangga. Aku sudah menduga. Kamu adalah berlian langka, Arif. Kamu memilih integritas di atas kemakmuran. Meskipun menolak tawaran pekerjaan itu, Arif dan kakek Pramudia menjalin hubungan erat. Kakek Pramudia setuju untuk menjadi mentor bisnis bagi Arif dan memberikan modal untuk memulai koperasi kejujuran bagi petugas kebersihan stasiun. Koperasi itu bertujuan mengajarkan manajemen keuangan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Arif tetap bekerja di KCI, namun ia juga mengelola koperasi itu. Ia kini tidak hanya kaya harta, tapi juga kaya manfaat. Ia menjadi pahlawan nyata bagi ratusan petugas kebersihan di Jakarta, sosok yang membuktikan bahwa kejujuran adalah investasi terbaik. Suatu sore, Arif duduk di teras rumah kontrakan yang kini sah milik ibunya. Ia melihat Maksiti sedang menyiram bunga, wajahnya memancarkan kedamaian yang tak terhingga. Ia meraih tangan ibunya. Bu, dulu aku menemukan uang 500 juta. Aku mengembalikannya. Tapi hari ini, aku memiliki semua ini. Warisan kejujuran dari ayah benar-benar menjadi harta kami. Arif tersenyum, menatap langit yang berwarna jingga. Ia tidak lagi mencari uang di bawah kursi kereta. Ia kini menemukan kekayaan sejati di dalam hati, sebuah kekayaan yang datang dari Allah, berkat pilihan yang ia buat di malam yang dingin itu. Kisah Arif tidak berakhir dengan menjadi kaya mendadak, melainkan dengan menjadi manusia jujur yang bahagia. Kisah tentang Arif, pemulung yang menemukan uang 500 juta, adalah narasi yang dirancang dengan alur fiktif, dibuat menyerupai kejadian nyata, semata-mata untuk kita ambil pelajaran dan hikmahnya. Kisah ini memberikan kita beberapa pelajaran berharga yang melampaui sekadar uang dan kemiskinan. 1. Kejujuran adalah harta yang tak ternilai. Hikmah utama dari kisah Arif adalah bahwa integritas sejati tidak bisa dibeli dengan harga berapapun. Saat dihadapkan pada godaan kekayaan instan, uang 500 juta rupiah, Arif memilih untuk mempertahankan nilai yang diwariskan ayahnya. Ia membuktikan bahwa harta yang didapat dari kejujuran akan mendatangkan ketenangan batin yang jauh lebih berharga daripada kegelisahan yang dibawa oleh harta curian. 2. Rezeki datang dari pintu yang bersih. Kisah ini mengajarkan bahwa rezeki yang ditolak dengan cara yang benar akan digantikan oleh rezeki lain yang datang dari pintu yang bersih, adil, dan berlimpah. Arif kehilangan 500 juta, namun ia mendapatkan status karyawan tetap, biaya pendidikan, pelunasan utang, rumah lunas, dan kesempatan membangun koperasi. Ini menunjukkan bahwa berkah, barokah, dalam rezeki jauh lebih penting daripada jumlah nominalnya. 3. Integritas menciptakan dampak berantai. Keputusan Arif untuk jujur tidak hanya mengubah hidupnya sendiri, tetapi juga menyelamatkan mata pencaharian ratusan karyawan kakek Pramudia. Ini membuktikan bahwa satu tindakan bermoral dapat menciptakan dampak positif yang sangat luas dan berkelanjutan di masyarakat. Terima kasih telah menyimak kisah perjuangan dan kejujuran Arif hingga akhir. Jika Anda merasa terinspirasi oleh nilai-nilai yang disampaikan dalam cerita ini, jangan lupa untuk berkomentar di bawah dan bagikan pendapat Anda tentang pilihan hidup Arif. Like video ini, dan langganan subscribe untuk mendapatkan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya.